Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hanya satu jalan untuk manusia bisa masuk ke sorga. Saudara, hal itu sudah dinyatakan di dalam perjanjian lama. Dan akhirnya digenapi dengan kedatangan Yesus Kristus mengorbankan dirinya, mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Oleh karena itu saudara, kalau kita tahu hanya satu jalan untuk dapat ke surga, mari kita ikuti jalan itu. Dan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa, jikalau tidak melalui aku. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, peribadatan orang Israel sebagai umat Tuhan di dalam perjanjian lama merupakan peraturan yang Tuhan berikan kepada mereka. Peribadatan mereka itu dibuat dan dilakukan secara detail, baik tempat peribadatannya maupun perlengkapan peribadatannya, serta juga korban-korban yang harus dilaksanakan oleh mereka. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa semua itu adalah gambaran dan bayangan dari keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Sangat menarik bahwa semua itu dibuat oleh bangsa Israel sesuai dengan desain yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan ini memberitahukan bahwa peribadatan mereka merupakan gambaran dan bayangan dari realitas yang sesungguhnya. Dan seluruh perkemahan dan perlengkapannya harus dipercik oleh darah. Bukankah tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke tempat yang sesungguhnya, yaitu surga, tanpa dipercik oleh darah Anak Domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Saudara, mari kita membaca Ibrani pasal 9 ayat 16-28. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat, sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga harusnya ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu ia dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, dan untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, wasiat itu berlaku ketika pembuat wasiat itu sudah wafat. Maka peribadatan orang Israel itu berlaku di mana kemah dan seluruh perlengkapannya diperciki oleh darah, yakni ada hewan yang disembelih. Saudara, keselamatan manusia itu barulah berlaku ketika darah Anak Domba Allah, yaitu Yesus Kristus, dicurahkan di atas kayu salib. Dan kita yang menerima percikan darah Kristus menerima wasiat itu, yaitu keselamatan yang kekal. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, Kristus masuk ke surga untuk menghadap Allah guna kepentingan kita. Saudara, firman Tuhan berkata, dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan.
Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah. Guna kepentingan kita. Saudara, Kristus setelah dia bangkit dari antara orang mati, maka dia naik ke surga. Dan dia masuk ke surga. Saudara, dia naik ke surga bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Sebab memang Kristus berasal dari surga. Berbeda dengan manusia. Saudara, manusia, saudara, berbeda dengan Kristus. Kristus yang dari surga, dia pasti kembali ke surga. Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa Kristus yang datang ke dalam dunia yang dari surga, dia harus mati ke salib, bangkit dari antara mati, kemudian dia naik ke surga. Saudara, Alkitab berkata, Kristus masuk ke dalam surga untuk menghadap Allah guna kepentingan kita. Saudara, dia harus melalui kayu salib mencurahkan darahnya. Barulah dia bangkit dan dia naik ke surga. Saudara, itulah demi kepentingan kita. Saudara, tanpa ada darah tercurah, saudara, keselamatan tidak berlaku bagi manusia. Dan darah itu bukan darah domba, tetapi harus darah anak manusia. Dan bukan hanya anak manusia, itu harus darah anak Allah itu sendiri, yang suci dan yang kekal. Saudara, disitulah saudara Kristus, dia masuk ke surga untuk kepentingan kita. Jikalau tidak, maka tidak seorang pun manusia yang bisa masuk ke surga. Saudara, bukankah itu yang digambarkan di dalam perjanjian lama, di mana kemah suci dan seluruh peralatannya harus dipercik oleh darah hewan, sehingga umat Allah boleh beribadah kepada Tuhan. Tanpa pemercikan darah, maka kemah suci dan perlengkapannya tidak bisa dipakai untuk peribadatan. Saudara, di sini memberitahukan kepada kita, kita tidak pernah bisa beribadat kepada Tuhan, tidak pernah mendapatkan kekekalan, tidak pernah masuk ke surga tanpa pemercikan darah, yaitu darah Yesus Kristus itu sendiri. Karena keselamatan itu baru berlaku ketika orang percaya dipercik oleh darah Yesus Kristus. Saudara, disitulah saudara-saudara, setiap kita orang percaya, kita mendapatkan penebusan yang sempurna, yaitu hidup yang kekal. Dan kita memperoleh jaminan akan hal itu. Karena kita telah menerima percikan darah Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara, marilah kita buka hati, kita percaya kepada Dia. Waktu kita percaya kepada Kristus, maka secara rohani, kita mendapatkan percikan darah daripada anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, dan kita menerima hidup yang kekal. Yang kedua, saudara, Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Saudara, firman Tuhan berkata, dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi karena ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Saudara, korban Kristus dengan korban hewan dalam perjanjian lama ada perbedaan yang sangat besar. Korban hewan dilakukan setiap tahun sekali, dan itu dilakukan terus-menerus. Sedangkan saudara, Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya. Saudara, mengapa demikian? Karena memang, saudara, hewan tidak dapat menggantikan manusia. Sehingga saudara, korban hewan itu adalah untuk mengingatkan manusia bahwa dia adalah orang berdosa dan dosanya belum tertutupi. Disitulah saudara, ketika Kristus datang, dia hanya perlu satu kali mengorbankan dirinya.
di atas kayu salib, mencurahkan darahnya. Saudara, karena manusia, Alkitab katakan, mati satu kali, kemudian dihakimi. Dan Kristus, dia datang sebagai manusia. Dia menjadi pengganti. Di mana manusia yang harusnya menerima hukuman, tetapi Kristus dia menggantikannya. Karena dia adalah menjadi manusia. Sehingga dia cukup satu kali saja mengorbankan dirinya. Dan dia adalah anak Allah itu sendiri. Dia adalah yang kekal itu. Sehingga saudara, dia sanggup menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada dia. Disitulah saudara, Alkitab mengatakan Yesus hanya perlu satu kali saja mengorbankan dirinya. Kemudian satu kali nanti dia akan datang untuk menganugerahkan keselamatan bagi orang-orang yang menantikan dia. Saudara, bukankah manusia mati satu kali, kemudian dia akan dihakimi? Tetapi bagi kita yang menerima Kristus, dipercik oleh darahnya yang satu kali itu, saudara, ketika dia datang, kita bukan dihakimi, tapi kita dianugerahkan keselamatan yang kekal itu. Saudara, disitulah saudara-saudara, kita memahami dari perjanjian lama, betapa celakanya kita, jikalau kita tidak menerima Kristus sebagai juru selamat kita. Karena tidak ada satu korban pun yang dapat diberikan manusia, yang dapat menjamin keselamatan. Karena korban-korban itu tidak dapat menyempurnakan seluruh apa yang menjadi tuntutan Allah. Tetapi korban-korban dalam perjanjian lama, itu adalah pemberitahuan, penyataan Allah, bahwa tidak ada korban apapun yang sanggup menyelamatkan engkau. Hanya korban yang Allah berikan, yaitu melalui Yesus Kristus. Dia adalah anak domba Allah. Dia adalah penebus. Dia adalah korban pendamaian yang sesungguhnya. Sehingga dia satu kali dia mengorbankan dirinya. Ketika engkau percaya, maka engkau dan saya menerima keselamatan yang kekal itu. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang diuraikan dari firman Tuhan menolong kami mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan kepada kami. Kami bersyukur karena melaluinya mata rohani kami dicelikan. Dan kami bersyukur mengapa Kristus harus datang. Karena tanpa Kristus datang ke dalam dunia dan mati di kayu salib, tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.